tujuan ketika kami PWNA mengadakan Dana 3 ini, yang pertama adalah memparipurnakan perkaderan yang ada di Nahdlatul Aisyah, khususnya di pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah Jawa Barat. Yang kedua adalah tentu saja dengan kaderisasi ini adalah upaya untuk kesinambungan ya organisasi, khususnya pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah Jawa Barat, dan kami pun ingin memastikan bahwa kader-kader yang kemudian akan melanjutkan kami, saya dan kawan-kawan yang lain sudah memang kapasitasnya memang sudah memenuhi ya untuk menjadi kader-kader di pimpinan. Dan tentu saja tujuan dari Dana 3 ini juga adalah memastikan bahwa kawan-kawan memang secara kompetensi keorganisasian, secara kompetensi kemudian standar minimal yang harus dimiliki oleh kawan-kawan Nasya itu sudah tercapai gitu ya diantaranya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan apresiasi ya, yang penghargaan yang setinggi-tingginya ya, khususnya kepada keluarga besar mungkin Nahdlatul Aisyah ya, yang selama ini mungkin telah mendukung lah ya, intinya program-program yang telah mungkin dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat ya, khususnya program-program yang terkait dengan keumatan teh ya. NA itu sebagai Nahdlatul Aisyah itu bagaimana ya membina ibu-ibu perempuan yang masih muda ini, bagaimana ibu-ibu yang masih muda itu tete-tete itu bisa menjadi publik figur gitu, menjadi tauladan buat ya kepada mungkin suami, kepada keluarga, kepada anak ya, kepada mungkin tetangga. Ini yang paling penting. Makanya ya kita butuh kerjasama, butuh saling mensupport, mendukung, mendoakan gitu. Moderasi beragama adalah merupakan salah satu program unggulan di Kementerian Agama, sehingga semua semua program-program dari Kementerian Agama itu ruhnya adalah, muaranya adalah dalam tatanan moderasi beragama. Apa saja indikator itu? Yaitu adalah komitmen kebangsaan, bahwa kita setia pada 4 konsensus dasar ya, Negara Republik Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian toleransi ya, indikatornya selanjutnya indikator moderasi beragama. Yang selanjutnya yang ketiga adalah anti kekerasan, dan yang terakhir adalah penerimaan terhadap tradisi. Islam yang diyakini oleh Muhammadiyah itu Islam yang menyemai benih-benih kebenaran, benih-benih kedamaian, gitu, benih-benih kebaikan, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam berkemajuan itu adalah Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan martabat manusia, baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, Islam berkemajuan itu adalah Islam yang menggelorakan misi anti perang, anti terorisme, anti kekerasan, anti penindasan, anti keterbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengerusakan di muka bumi, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kekuasaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemungkaran. Yang terakhir, Islam berkemajuan itu adalah Islam yang melahirkan keutamaan, memayungi kemajemukan suku, bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi. Jadi Muhammadiyah tidak tabu dengan perubahan, tidak tabu dengan perkembangan. Bahkan bila perlu, Muhammadiyah menciptakan perkembangan-perkembangan baru, menciptakan perubahan-perubahan baru dalam rangka mengejar ketertinggalan, dalam rangka membangun efisiensi, dalam rangka membangun produktivitas. Tidak benar kalau Muhammadiyah tidak menggeliat atau tidak menggigit, tidak. Alhamdulillah kita sampai hari ini mendapat predikat yang terhormat
dari saudara-saudara kita baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan indikator-indikator capaian pendidikan dengan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas sosial, alhamdulillah kita mendapatkan pengakuan dari mana. Selesainya nanti kegiatan Anak 3 ini, kami berharap kader Nahdlatul Aisyah di Jawa Barat itu lebih bisa merefleksikan diri menjadi perempuan tangguh, menjadi perempuan yang bisa membangkitkan bahwa Nahdlatul Aisyah itulah perempuan muda yang berkemajuan, yang mampu menepis problematika baik kasus permasalahan perempuan dan anak. Nahdlatul Aisyah itu adalah kader inti, kader utama Aisyah. Besok lusa estafet, jangankan besok lusa, sekarang juga gitu ya. Estafeta perjuangan itu tidak akan diberikan kepada siapa-siapa, kecuali kepada Nasyiah, ya, atau juga mungkin adik-adik yang masih ada di IPM. Kalau IPM masih pelajar ya, IFM masih mahasiswa. Kalau Nasyiah itu sudah matang, sekalipun usianya boleh dari belia, ya, berapa dari usia 12 tahun boleh, tapi berangkat dengan usia waktu yang tidak terbatas, berarti Nasyiah ini adalah kader utama Aisyah. Ananda semuanya, Aisyah sudah berusia 1 abad 6 tahun atau ya kurang lebih 6 tahun. Berarti estafeta perjuangan itu ada di pundak Ananda semua. Kita merubah negara ini, banyak tantangannya. Merubah lingkungan yang lebih kecil lah, kota atau provinsi, ternyata tidak mudah juga. Yang paling pokok, yang utama adalah apa? Merubah dulu, menata dulu diri sendiri sebelum kita berpikir merubah atau menata yang lain gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi tanya lagi kepada diri sendiri, kita ini termasuk orang yang sudah yakin akarnya menujam ke bawah, kemudian pohonnya kokoh, daunnya rindang, pada diri sendiri dulu. Kawan-kawan, tantangan umat kan makin kompleks. Teman-teman mesti memahami bahwa hadirnya teman-teman di sini mesti menjadi solusi atas masalah-masalah umat. Nah, tantangan ini menuntut organisasi. Nah, dalam konteks organisasi dia masih agile. Nah, dalam konteks ini saya menantang teman-teman Nahdlatul Aisyah untuk bisa lebih fleksibel. Yang saya yakin juga sudah sangat fleksibel, tapi lebih fleksibel lagi dalam menanggapi situasi-situasi dan isu-isu yang ada kekinian. Permasalahan itu apa saja? Ini permasalahan di 2021 setelah pandemi COVID, memang betul Ibu Pembawa Acara tadi, memang banyak yang meningkat ya, baik kasus perceraian itu di 108.387 kasus. Ini sumbernya kita ngambil dari Pengadilan Tinggi Agama Jabar. Kemudian juga human trafficking ini naik juga, sumbernya dari data Simfoni Kementerian PPPA ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 119 kasus. Kemudian stunting, nah kalau prevalensi stunting ini memang menurun ya, tapi angkanya masih cukup tinggi. Tadinya 26,21%, tapi sekarang sudah turun menjadi 24,5%. Namun ini masih lebih tinggi dari angka rata-rata nasional di angka 24,4%. Nah, ini Pak Presiden juga sudah mencanangkan untuk stunting itu targetnya turun sampai 14% di tahun 2024. Dan Pak Gubernur juga sudah mencanangkan Jawa Barat di tahun 2023 itu adalah zero new stunting begitu. Jadi harus extra effort barangkali ini untuk menurunkan angka stunting. Kemudian angka kematian ibu dan bayi juga masih di angka, kalau angka kematian ibu di 1.182 kasus, angka kematian bayi di 2.672 kasus. Nah, kekerasan juga ibu-ibu ini, terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini masih tinggi
Kalau data dari kementerian itu di 1.635 kasus tahun 2021. Nah, pernikahan anak juga memang secara umum di Jawa Barat itu menurun dari 9.000 sekian menjadi 6.794 kasus, namun di beberapa daerah memang masih cukup tinggi. Ini adalah isu-isu permasalahan Barat yang tentunya memerlukan kolaborasi, sinergi, dan juga komitmen dari berbagai pihak untuk bisa menurunkan angka-angka dari isu-isu permasalahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak, Ibu, Akang Teteh, isu dan permasalahan terkait perempuan dan anak seperti kekerasan pada anak, perkawinan pada anak, prevalensi stunting, angka kematian ibu dan anak, human trafficking, perceraian dan lain-lain masih saja kerap terjadi di Indonesia, bahkan juga di Jawa Barat. Di Jawa Barat saja kasus tersebut masih cukup tinggi. Oleh karenanya perlu keterlibatan dari seluruh stakeholder untuk mengentaskan permasalahan ini. Upaya sudah banyak sekali dilakukan, diantaranya adalah pelaksanaan program dari mulai Puspaga, PUP, Motekar, Stopan Jabar, Kalua, hotline layanan PPA, ada juga yang namanya Beranda, Profila, termasuk program Sekoper Cinta Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Nah, ini semua diharapkan agar supaya perlahan mampu untuk mengurai permasalahan dan menjadikan perempuan Jabar mandiri dan juga berketahanan. Oleh karenanya, saya Atalia Praratia, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, sangat mengapresiasi kegiatan webinar ceramah Darul Arkom Nasyatul Aisyah 3 dengan tema Bangkit Membangun Gerakan yang Dinamis untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, untuk memberikan wawasan serta sebagai upaya kita bersama dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada. Sekali lagi, selamat melaksanakan kegiatan untuk semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara langsung, namun mari kita saling menyemangati dan mari kita sama-sama mewujudkan perempuan Jabar juara lahir dan batin. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau kita mau membangun satu koneksi jaringan, jadi sebetulnya bisnis itu kan ada dua, Mbak. Satu, produk berkualitas, yang kedua adalah koneksi. Kalau kita punya sebuah produk ya, kemudian kita tidak punya koneksi, itu nonsens. Ya kita nggak bisa jualan kan, betul nggak? Iya. Betul nggak? Betul. Tetapi ketika kita misalnya punya koneksi, maka itu akan berjalan, betul nggak? Nah, sama juga kalau koneksi tanpa didukung oleh sebuah produk juga sama nonsens. Iya. Jadi semuanya harus bersinergi, begitu ya? Ada produk. Nah, kalau kita berbicara tentang membangun jaringan, sebetulnya di dalam Islam itu kita punya satu kata yang ini sangat-sangat terkenal dan hadisnya juga jelas, yaitu apa yang disebut dengan silaturahmi. Setelah hampir 2 tahun kita pandemi COVID, tentu saja ini ada tantangan baru ya, yang bagi kami bahwa 2 tahun itu adalah masa belajar bagi kami. Dan 2 tahun juga adalah sebagian adalah masa di mana kawan-kawan itu ada sebagian yang mungkin harus bangkit gitu ya, dan selain itu karena apa gitu, karena memang permasalahan perempuan dan anak di Jawa Barat ini banyak, dan karena kita adalah bagian dari perempuan dan anak itu dan bagian dari bangsa, tentu berkewajiban agar memastikan bahwa anak-anak Indonesia ini adalah sejahtera. Dapat kita bayangkan sejumlah permasalahan itu banyak terkait anak dan perempuan, dan termasuk di beberapa materi dan pengayaan di Dana 3 ini kami memang memasukkan materi-materi terkait bagaimana agar peserta Dana 3 ini memiliki pemahaman, kemudian sifat responsif, dan kemudian nanti mempunyai program-program giat-giat nyata di lapangan ketika mereka sudah kembali ke daerahnya masing-masing. Makanya peluang digitalisasi penyiaran itu, kalau saya sih berharap gitu ya, sebagai Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, yang mengisi slot-slot dakwah itu adalah yang jelas aja gitu. Maksudnya yang jelas itu kan tadi, makanya ini saya berulang-ulang kali, NA ini jelas gitu ya, dari Muhammadiyah gitu ya, ustazah-ustazahnya dari NA aja deh gitu, jangan yang belajar dari YouTube gitu ya.
kan jelas tuh garisnya gitu. Ada beberapa hal yang kemudian sangat miris sebenarnya tentang permasalahan dakwah di lembaga penyiaran ini sebenarnya. Seperti itu deh sebenarnya. Ya yang pertama saya sih cuman pengen ngomong bahwa PWNA Jawa Barat harus memanfaatkan digitalisasi penyiaran ini untuk coba memunculkan dakwah-dakwah dalam perspektifnya NA yang kemudian ini bisa dimanfaatkan peluang-peluangnya. Jadi jangan sampai nanti ke depan NA sendiri melewatkan peluang ini bikin konten yang kemudian bergenrekan dakwah gitu. Paling tidak nanti insya Allah kalau toh memang kontennya itu baik gitu ya, tanda kutip baik itu sesuai regulasi, nanti akan kami coba komunikasikan dengan kerjasamakan dengan beberapa lembaga penyiaran deh. Oke, ingat senyumnya 8 gigi, senyum atas aja. Jadi jangan kelihatan senyum gigi bawah. Kalau senyum kayak gini. Your words change the world. Kata-katamu akan berubah dunia. Manfaatkanlah kesempatan berbicara depan umum dengan sebaik-baiknya. Pilihlah kata-kata magic word setiap tampil. Upayakan disesuaikan dengan penampilan kita. Kita hargai orang lain dengan menghargai diri kita sendiri. Yuk kita berikan terbaik dimanapun kita berada. Ingat, your word change the world. Bersatu di dalam